warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi sistem pakar harus memiliki kelengkapan fasilitas apa saja agar mendukung kinerjanya. Nah, ini tuh lanjutan dari video yang sebelumnya. Yang sebelumnya saya membahas tentang struktur sistem pakar. Oke, yang pertama-tama di sini ada pengertiannya sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada dasawarsa atau tahun 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980 tahunan. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi atau biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analis sistematis dari masalah tersebut. Tergantung dari desainnya sistem pakar ini. Sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. Sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan. Oke, di sini ada struktur data atau kelengkapan fasilitas sistem pakar. Di sini ada struktur sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari dua bagian kelompok, yaitu lingkungan pengembangan atau development treatment dan lingkungan konsultasi atau consultation treatment. Lingkungan pengembangan digunakan sebagai pembangun sistem pakar baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Lingkungan konsultasi digunakan oleh seorang yang bukan ahli untuk konsultasi. Nah, di sini ada fasilitas-fasilitasnya. Yang pertama ada antarmuka pengguna atau user interface. User interface ini merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu, antarmuka menerima dari sistem dan menyajikannya ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai. Yang kedua ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Dan ketiga ada akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah-masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini, akuisisi pengetahuan berusaha menyerap pengetahuan untuk melanjutkan ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan penelitian, dan pengalaman pemakai. Yang ketiga ada mesin atau motor inferensi atau inference engine. Komponen ini mengandung mekanisme, pola pikir, dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workspace dan untuk memformulasikan kesimpulan. Dan yang kelima ada workspace atau blackboard.
Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja working memory digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung, termasuk keputusan sementara. Yang keenam ada fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan ini komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar, digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Yang ketujuh ada perbaikan pengetahuan. Perbaikan pengetahuan ini yaitu pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerja. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan dialaminya, dan juga mengevaluasi apakah pengetahuan yang ada masih cocok untuk digunakan di masa mendatang. Oke, sekian materinya, dan di sini ada referensi saya. Teman-teman bisa membukanya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.